Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Farid rambutnya habis dipelontosin, biar adem ya. Yang lainnya kemana ini? Baru 16 orang. Ya silakan dinyalain kameranya, biar kelihatan kalau ada orangnya, gitu ya. Kan kalau nggak ada kelihatan itu bisa saja orangnya pergi ini ya, ke pasar gitu ya, ngantar maknya belanja gitu. Di rumah laptopnya dinyalain, tinggal ke pasar. Gitu. Yang lainnya silakan di on kan. Atau kita main umpet-umpetan ini, jadi sama-sama nggak kelihatan itu. Ayo yang lainnya, ya cuma Farid saja nih yang nyala kameranya. Atau belum beli kamera yang lainnya nih. Atau kameranya dijual. Kalau memang tidak bisa kameranya nyala ya bisa dicet tulis Pak, kamera saya kena air atau kehujanan gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah mengikuti ya pelajaran untuk pagi hari ini gitu ya. Untuk fisika, untuk ulangan hariannya kita sudah selesai. Jadi untuk semester 6 ini cuma ulangan harian 2 bab ya. Yang fisika kuantum sama fisika inti gitu ya. Nanti saya infokan ya hasilnya kalau udah selesai gitu. Ya. Kemudian untuk yang 2 bab ya, teknologi digital dengan sumber daya energi ya. Itu berupa penugasan. Jadi hari ini kita akan mengerjakan ya, kalau mengerjakan untuk penugasan teknologi digital dengan sumber daya energi gitu. Nanti juga tidak ada ulangannya ya untuk teknologi digital dan sumber daya energi, jadi hanya tugas. Tugasnya boleh membuat presentasi, boleh membuat rangkuman ya. Saya memberikan kebebasan ya, memberikan kebebasan. Intinya kalian sebagai bukti sudah membaca materi itu, kemudian diwujudkan dalam bentuk apa ya, ya tulisan dalam bentuk satu rangkuman, satu presentasi gitu ya, yang jelas ya bentuk komunikasi ya, komunikasi gitu. Kan itu sifatnya teori ya, teori. Nah jadi nanti dibuka ya, pertama teknologi digital ya. Teknologi digital itu ya akan membahas karena sekarang kan eranya teknologi digital ya. Mungkin kalau zaman saya dulu banyak itu teknologi masih pakai teknologi analog ya, analog. Sekarang banyak kan digital. Nanti kalian akan kalian silakan pahami apa perbedaan antara teknologi digital dengan teknologi analog, gitu ya, analog. Kalau sekarang kita mendengar ya bahwa sebentar lagi TV itu akan beralih dari teknologi analog ke teknologi digital, ya, sehingga nanti TV-TV kita yang di rumah yang masih pakai teknologi analog tidak dapat menangkap sinyal, ya, kecuali kita menggunakan alat tambahan ya, ada tambahan alat untuk biar bisa menangkap sinyal digital, gitu ya. Nah, silakan nanti dipelajari bedanya apa, gitu ya, antara sinyal analog dengan sinyal digital, teknologi analog, teknologi digital, gitu ya.
tentunya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan ya, namanya juga teknologi gitu. Kemudian ya tadi apa, ada kelebihan kekurangannya juga dibandingkan ya antara teknologi digital dengan teknologi analog, kelebihan kekurangannya apa. Kemudian nanti di sana juga membahas mengenai ya aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. HP yang kalian pegang itu apakah sinyalnya termasuk sinyal digital atau sinyal analog gitu ya. Ya silakan dicari sumber informasinya. Kemudian teknologi internet ya, kuota data yang kita gunakan itu masuk sinyalnya digital atau analog gitu ya. Beda dengan misalkan zaman dahulu telepon kabel gitu ya, teknologinya seperti apa ya, silakan kalian bisa paham ya tentang sejarah teknologi ya. Kemudian yang kedua tentang sumber daya energi ya, sumber daya energi bahwa manusia sekarang ini hidup tentunya tidak bisa lepas dengan namanya energi ya. Kalian bisa bayangkan aja kalau sesekali itu listrik mati di rumah ya, 1 jam aja listrik mati itu sudah pada kelimpungan gitu ya, kelimpungan. Apalagi yang di rumahnya selalu pakai AC gitu ya. Misalkan jendela semua udah ditutup ya, udah rapat, ventilasi udah ditutup karena terbiasa pakai AC. Begitu listrik mati ya, nggak ada AC tentunya akan menyiksa gitu ya. Kecuali kalau yang rumahnya biasa nggak pakai AC ya listrik mati nggak terlalu menyiksa gitu karena sirkulasi udara masih berjalan tanpa AC gitu. Kemudian tentunya ya kebutuhan lain ya, listrik, penerangan ya, lampu juga sudah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu orang masih pakai lampu menggunakan minyak gitu ya, sehingga kalau listrik mati pakai lampu minyak atau pakai lilin gitu ya. Kemudian ya HP yang kalian gunakan juga butuh energi listrik, laptop yang kalian punya juga butuh energi listrik gitu ya. Itu juga ada yang dibahas di sumber daya energi ya, yaitu tentang pembangkit tenaga listrik. Nah, kalau sekarang isunya itu tentang sumber energi alternatif ya, sumber alternatif karena listrik yang sekarang itu kan kebanyakan menggunakan sumber energi pakai batu bara ya, PLTU ya, listrik tenaga uap. Untuk menghasilkan uap itu kebanyakan pakai batu bara. Batu bara itu kan sumber daya yang tidak dapat diperbarui gitu ya. Kalau minyak bumi bisa diperbarui nggak? Kalian pernah membaca nggak tentang minyak bumi dapat diperbarui? Ada yang pernah baca nggak? Belum ya. Saya kalau nggak salah pernah baca gitu, tapi nggak tahu di mana itu. Jadi ada yang menuliskan ya, menuliskan. Saya tuh lupa baca di mana gitu. Ya entah ini berupa data fakta atau sekedar opini atau sekedar atau hoax malah gitu ya. Bahwasanya minyak bumi itu kalau hanya dihasilkan dari fosil ya, kita kan bacanya dulu kan dari fosil minyak bumi itu seberapa besar fosilnya gitu ya, fosilnya yang terkumpul itu, sehingga ada yang berpendapat bahwa minyak bumi itu ya merupakan hasil kandungan bumi yang katanya sih bisa diperbarui gitu ya. Nanti coba kalian searching di Google gitu ya, terus sebagai tambahan informasi apakah benar atau enggak gitu ya. Kemudian ya dampak ya, artinya semua penggunaan sumber daya itu ada dampaknya gitu ya. Dampaknya apakah listrik yang kita gunakan itu ada dampaknya gitu ya. Misalkan rumah kita ada di bawah jaringan kabel listrik ya, sutet gitu. Mungkin apakah ada dampaknya bagi kehidupan, apakah ada radiasinya gitu ya. Ya termasuk kita di rumah juga menggunakan lampu, misalkan lampu, apakah ada efeknya, dampaknya gitu ya, silakan dibaca-baca gitu ya. Ya itu jadi ada dua topik mengenai sumber daya energi dengan teknologi digital, itu yang perlu kalian kerjakan ya.
Jadi nanti bentuknya boleh berupa presentasi, mau pakai PowerPoint silakan, mau pakai Canva. Ada yang sering menggunakan Canva nggak? Ya, pakai Canva kan lebih bagus juga ya untuk membuat presentasi. Atau mau buat dalam bentuk ringkasan ya, ringkasan yang bagus gitu ya, dengan gambar apa-apa gitu. Mau tulis tangan ya silakan, mau pakai laptop silakan gitu ya. Jadi saya memberikan kemerdekaan menyelesaikan tugas gitu. Ya, kemerdekaan menyelesaikan tugas. Ya, tadi sudah diinfokan ya bahwa kalian tinggal sebentar ini ya, tinggal sebentar. Saya lihat kalender ya, kalender. Karena tanggal 21 ya, 1 2 3 4 ya. Ya tinggal 3 pekan ya, tanggal 11 April itu untuk pelaksanaan ujian sekolah ya, meskipun untuk Pandeglang itu belum ada informasi yang fix ya, tapi perkiraan itu adalah pertengahan April itu. Ya, pertengahan April. Sehingga ini kan puasa ya. Jadi nanti begitu libur lebaran itu kalian sudah selesai ya, sudah selesai mengenai pekerjaan sekolah. Ya, makanya tadi diinformasikan ya. Harapannya kalian punya tugas lain ya, mungkin prakarya, ada tugas proyek ya, selesaikan gitu ya. Kemudian seni budaya biasanya juga ada tugas karya seni yang selesaikan gitu ya. Kemudian apalagi bahasa Arab juga kayaknya ada penugasan ya. Kalau bahasa Arab itu untuk ujian sekolahnya pakai proyek gitu ya, buat video kalau nggak salah. Prakarya juga bentuk penugasan ujian sekolahnya, seni budaya juga bentuknya penugasan ya. Jadi ada beberapa mapel untuk ujian sekolah itu berupa penugasan yang mungkin sudah disampaikan oleh guru masing-masing gitu ya. Sehingga yang sisa itu mungkin ujian tulis gitu ya, ujian tulis. Nah, termasuk ulangan harian kepada guru-guru yang lain ya, yang belum terselesaikan segera terselesaikan ya, meskipun sudah tidak tatap muka, misalkan kalian masih menunggak sejarah misalkan sejarah Indonesia ya, atau masih menunggak tugas atau ulangan PKN ya, kalian segera menghubungi gurunya untuk menyelesaikan ya. Jadi jangan sampai nanti ketika guru itu mau membuat nilai rapat atau nilai rapat ya, karena untuk ulangan maupun tugas ini akan dibagi untuk nilai rapot. Sementara ujian sekolah itu akan dimasukkan sebagai nilai ijazah gitu. Jadi jangan sampai nanti masih kekurangannya. Saya ingat tahun kemarin ada beberapa siswa yang seperti itu ya. Sampai menjelang pembagian ijazah itu masih belum selesai tugas-tugasnya gitu. Ya akhirnya orang tuanya yang turun tangan gitu ya, karena anaknya sudah nggak tahu kelewat malas atau kelewat apa gitu. Ya, jadi untuk anak SMA ya jangan sampai lah, sampai menyelesaikan tugas saja orang tuanya yang turun tangan gitu ya. Maka dari sekarang coba diinventaris ya, inventarisir ya, diinventaris lagi mana-mana mapel-mapel yang masih punya hutang ya, baik tugas maupun ulangan ya. Kalau fisika ini semester ini hanya ulangan 2 kali ya, fisika inti sama fisika kuantum ya. Kalau masih ada yang belum ikut silakan ini ya, hubungi saya WA ya Pak, saya belum ulangan ini, minta mau susulan kapan ya, silakan kalau sudah siap nanti tinggal ngabari, misalkan besok susulan ya hari ini bisa ngabari atau malamnya gitu ya, atau mau susulan nanti malam ya siangnya ngabari, jangan terus nyadak gitu ya, Pak saya mau ulangan sekarang gitu ya, kadang saya tidak mesti buka HP setiap saat gitu ya, sehingga kadang kelewat gitu. Itu ya, silakan ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya. Ya, saya kasih waktu seminggu ya, minggu gitu ya, sampai ya Senin depan gitu ya, Senin depan. Sehingga sudah selesai pekan depan itu kalian tidak ada lagi tunggakan ya, tunggakan. Tinggal saya merekap tugas maupun ulangan nanti untuk diinput ke nilai rapot ya, rapot kalian semester 6 gitu ya. Yang ada pertanyaan?
Tapi jangan ditunda, kalau deadline-nya seminggu ya jangan terus mengerjakannya, nanti malam Senin depan boleh kerjain gitu ya. Siapa tahu Senin depan itu listriknya mati gitu ya, atau ketiduran gitu ya, nggak sempat ya. Kalau saya biasanya kalau ada tugas apapun ya selagi sempat ya selesaikan gitu ya. Jadi tidak terbiasa menunda-nunda pekerjaan itu ya. Kecuali lagi memang ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan ya silakan diatur. Tapi tinggal ada kesibukan ya segera diselesaikan. Ini kan kita siswanya ada 30 ya, cuma 16 orang ini. Ada kemanakah yang lainnya? Nah, saya crop dulu nih hadir. Ini saya absen kalian bentar, saya buka absen ya. Ya, Ahmad Sarip ada nggak? Ada ya Ahmad Sarip. Alivia Salsanabila. Tidak ada juga. Arifin Nur Muhammad Haris. Hadir, Pak. Oke. Arik Putra Kelana. Arzika Raisa. Arzika Raisa izin ke toilet Pak tadi. Ya. Nitip izin ke toilet. Elfitra Farhatu Milda. Frida hadir Pak, mic-nya nggak bisa. Oke, Kifariananda. Ini Kifari ini ya juga jarang ada dari dahulu. Hania Zivana. Hania Zivana juga kan lalu juga. Lalu. Hasna Aulia. Hadir Pak. Kumara Maeswara. Hadir, Pak. Oke. Bintang Kustiki nanti. Hadir Pak. Oke, Muhammad Farid Herdianto. Oke, Muhammad Gilang Ainur Rizki. Muhammad Iman Nugraha. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Kaisan Radin. Kaisan ya jarang ada. Muhammad Rashid. Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Monaya Sabrina. Hadir Pak. Naswa Khairunisa. Hadir Pak. Ganisa Patiha. Puan Suri Gading. Hadir Pak. Putri Aska. Hadir Pak. Rifa Nur Aprianti. Safika Zaratunisa. Hadir Pak. Beta Bina Analzina. Hadir Pak. Oke, baik, silakan mulai mengerjakan ya, kita biar mengefisienkan waktu ya. Silakan ya Mas Arif, kendala device ya. Ya silakan dimulai dikerjakan. Ya bisa kalian off-kan kameranya. Kalau mau tetap di sini, kalau mau keluar dari Zoom ya silakan, apa-apa ya, karena kan fisika masih cukup lama. Jadi silakan digunakan untuk menyelesaikan ya. Kalau selesai di waktu jam fisika ini juga lebih bagus ya. Artinya nggak harus nunggu seminggu ke depan gitu. Ya, jadi kita gunakan jadwal yang ada secara lebih efektif. Oke, silakan mengerjakan ya.
Saya masih di sini nih, menungguin. Kalau mau ada yang bertanya silakan ya, saya insya Allah masih di sini nggak kemana-mana.